Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad amarana bitazkiyati li nafsi min amalin qalbiyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah Muhammadin khatami risalati wa nubuwah wa ala alihi wa ashabihil karimah. Puji, syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, sehingga pada hari ini kita dapat kembali melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Salawat beriringkan salam, semoga selamanya terus terlimpah curahkan kepada baginda kita, kepada sahabatnya, para tabi'itnya. Semoga kita menjadi bagian dalam umatnya yang istiqomah di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semilenial yang berbahagia, apa rasanya ketika kita masih di sekolah, namun ibunda kita, ayahanda kita, teman-teman kita di rumah, mereka sudah menantikan kehadiran kita. Mereka menelpon, saking merindukan kita. Tentu kita akan merasakan suatu perasaan yang bahagia, bukan? Ya, kita semua pasti akan merasakan kebahagiaan ketika kita menjadi orang yang dirindukan. Terlebih, yang merindukan kita adalah sesuatu yang kita rindukan juga. Iginkah Anda menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga? Jika ingin, marilah kita bersama mentafakuri salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ina farin, talil Qur'an, wa hafizul lisan, wa mud'imul ji'an, wa sa'imuna fi syahri Ramadan. Setidaknya ada 4 golongan yang akan dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar setiap harinya membaca Al-Quran, orang yang setiap harinya mengisi waktu, meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Bukan sekadar membaca dengan lisannya, tapi hatinya terpaut langsung dengan apa yang ia bacakan. Memang ia tidak memahami secara menyeluruh tentang apa yang ia baca, tapi ternyata Al-Quran dapat memberikan kesejukan dalam hatinya. Maka teman-teman semilenial dimanapun Anda berada, siogianya kita berusaha terus berinteraksi dengan Al-Quran. Terlebih saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, di mana Al-Quran pada bulan ini, pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Maka bulan ini adalah bulan yang tepat untuk kita terus berinteraksi lebih dekat dengan Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Qur'an jauh dari kita. Karena kelak Al-Qur'an akan datang kepada kita memberikan syafaat kepada para pembacanya. Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabiha. Karena kelak ketika kita tak mampu melakukan apa-apa lagi, Al-Quran yang akan datang kepada kita. Ia datang membawa syafaat, membawa pertolongan kepada sahabat-sahabatnya. Di antara sahabat-sahabat Al-Quran adalah mereka yang gemar membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Ketika kita membaca Al-Quran, setiap huruf dari Al-Quran adalah 10 kebaikan. Ketika kita baca alif, lam, mim, maka kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Terlebih di bulan suci Ramadan, khusus dilipat gandakan 10 kali lagi. Artinya, banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan hanya sekedar membaca Al-Quran, terlebih kita memahaminya dan mengamalkannya. Maka istilah hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, minimal sehari 1 juz Al-Quran. Tidak mampu 1 juz, setengah juz deh. Tetap gak mampu, 1/4 juz deh. Tetap gak mampu, 1 lembar aja deh. Tetap gak mampu, 1 ayat aja deh. Tetap gak mampu, tanyakan pada hati Anda, dosa apa yang membuat Anda tidak bisa menikmati Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bisa jadi ketidaknikmatan kita dalam membaca Al-Quran atau kita biasa-biasa saja dalam membaca Al-Quran, itu adalah bentuk efek dari dosa yang kita lakukan yang tidak sengaja ataupun disengaja. Golongan yang kedua yang akan dirindukan oleh surga adalah al-hafizil lisan, orang yang gemar menjaga lisannya. Menjaga lisannya agar tidak berbicara negatif, menjaga lisannya agar tidak membicarakan aib orang lain, menjaga lisannya agar
tidak menyakiti hati orang lain, dan menjaga lisannya agar terus menyebutkan dan membacakan kalimat-kalimat thayyibah. Maka Al-Quran, maka surga maksudnya akan merindukan orang-orang yang gemar menjaga lisan. Ia yang menata perkataannya agar tidak ada orang yang disakiti. Ia yang selalu memilih kata-katanya agar tidak menyakiti. Maka orang-orang seperti itulah yang akan dirindukan oleh surga. Mereka yang hari-harinya terus menyebut berzikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan kalimat thayyibah yang lainnya. Daripada kita membicarakan orang lain terlebih di bulan suci Ramadan ini, daripada kita menyakiti orang lain dengan lisan kita, seyogianya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap hari kita, setiap lisan kita dipergunakan tentunya mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, orang-orang yang akan dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang gemar memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Ketika kita mendapati teman kita kehabisan uang jajan, sisihkanlah uang jajan kita 1.000, 2.000 sekedar untuk memberikan energi untuk teman kita dengan makanan yang kita berikan. Ketika kita menjumpai tetangga kita dalam kelaparan, tak memiliki makanan, berilah sedikit makanan untuk sahabat kita. Bahkan Rasulullah SAW ketika menganjurkan, ketika kita memasak sayur, maka banyakkanlah airnya agar airnya bisa dibagikan kepada tetangga. Boneka cantik dari India, China anu nan bukurna saeutik, China anu loba. Yang penting kita bisa berbagi dengan sesama, apapun bentuknya. Kita meringankan beban sahabat dan kerabat kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang keempat adalah orang yang dirindukan surga, as-shaimuna fi syahri Ramadan, orang-orang yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Saat ini kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, berupayalah bersaum dengan sesungguh-sungguhnya. Kita minimalisir mengguncing orang lain, kita minimalisir menggibah orang lain, agar saum yang kita lakukan menjadi saum penggugur terhadap dosa yang kita lakukan di masa lalu, dan kita terjaga dari dosa-dosa yang lainnya. Teruslah beribadah di bulan suci Ramadan. Jangan menjadikan Ramadan sebagai alasan, jangan menjadikan saum sebagai alasan kita kontraproduktif, menjadikan kita leha-leha, tapi justru saum di bulan suci Ramadan memberikan energi untuk kita. Tahukah Anda bahwa perang Badar itu dilaksanakan pada bulan Ramadan saat kaum muslimin sedang melaksanakan saum. Saat itu kaum muslimin hanya 300 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy ia memiliki pasukan 1.000 orang. Mereka berperang, kaum muslimin dalam kondisi saum. Tapi ternyata karena saumnya itulah malaikat turun tangan memberikan bantuan kepada kaum muslimin, sehingga pada perang Badar 1:3 lawan lebih banyak, perang Badar dapat dimenangkan oleh kaum muslimin. Artinya saum jangan menjadikan kita leha-leha, jadi mager, tiduran terus. Memang tidur itu ibadah di bulan suci Ramadan, tapi kalau tidur terus dari subuh sampai maghrib, apa yang bisa kita dapatkan dari Ramadan itu? Hanya sekedar makruh saja. Maka jangan sampai sunnah tidur menjadikan kita lupa akan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat yang lebih penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Allah memampukan kita bisa menjaga lisan kita, terus berkata-kata yang baik dan mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah. Terus Allah memberikan kepada kita kemampuan rizki agar kita berbagi dengan sesama, dan tentunya Allah memberikan kekuatan saum Ramadan yang sedang kita jalani bisa kita manfaatkan lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.